Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ah, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Shadaqallahul aliyyul azim. Yang terhormat seluruh sidang pengajian rahimakumullah, di antara bentuk keyakinan yang sangat membedakan antara kelompok ahli sunnah wal jamaah dengan kelompok-kelompok yang lain adalah ahli sunnah wal jamaah meyakini bahwa semua perbuatan adalah merupakan perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala, baik itu perbuatan yang secara zahirnya baik dipandang oleh syariat, atau perbuatan yang secara zahirnya dianggap tidak baik atau jahat dalam syariat. Tetapi ahli sunnah wal jamaah di saat yang sama berkeyakinan bahwa la yajuzu nisbatus syarri ilahi ta'ala illa fi maqami ta'lim. Pun demikian, perbuatan baik dan buruk merupakan perbuatan Allah, tetapi ahli sunnah wal jamaah meyakini bahwa sekali-kali tidak boleh membangsakan perbuatan yang buruk kepada Allah, kecuali hanya ketika sedang belajar saja. Jadi dalam kehidupan sehari-hari, dalam pergaulan sehari-hari, dalam hubungan sosial, sekali-kali jika bukan sedang mengaji, tidak diperbolehkan membangsakan perbuatan jahat atau maksiat kepada Allah, karena bisa dianggap sebagai su'ul adab, buruknya etika kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini jelas sekali digambarkan oleh para nabi-nabi. Lihat bagaimana Nabiullah Adam dalam doanya membangsakan kejahatan dan kezaliman kepada dirinya sendiri. Nabiullah Adam berdoa, Rabbana dhalamna anfusana, wahai Allah, kami telah menzalimi diri kami sendiri. Berbeda dengan iblis, syaitan. Dalam Al-Quran surat nomor 15, surat Al-Hijr ayat 39, syaitan membangsakan perbuatan buruk kepada Allah. Qala, syaitan berkata, Rabbi bima aghwaytani, wahai Allah Tuhanku, karena engkau telah menyesatkanku. Dia membangsakan ighwa, perbuatan menyesatkan hamba kepada Allah. Ini merupakan sesuatu yang berbeda. Dalam pemahaman ahli sunnah wal jamaah, kita harus bisa memahami 4 perkara: perintah Allah, larangannya, iradah kudrah Allah, ridha dan murkanya. Terkadang Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kebaikan, tetapi Allah tidak menciptakan kebaikan tersebut. Contoh, Allah memerintahkan agar Abu Lahab, Abu Jahal dan orang-orang kafir lain untuk beriman. Iman adalah perkara yang baik dalam agama. Allah perintahkan mereka beriman. Buktinya Allah mengutus Nabi dan Rasul untuk mengajak mereka beriman. Ayo kita beriman. Tetapi apakah Allah Ta'ala menjadikan mereka beriman? Tidak. Dalam ayat yang lain Allah menjelaskan bahwa innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Engkau ya Muhammad tidak bisa menghasilkan iman terhadap orang yang engkau cintai, walakin Allah yahdi, tetapi menciptakan iman atau tidak berimannya seseorang
itu adalah merupakan hak prerogatifnya Allah Subhanahu wa taala. Andai kata Rasulullah tahu bahwa Allah tidak akan menciptakan iman dan Islam pada Abu Lahab, tentu Rasulullah tidak akan bersusah payah akan mendakwahinya. Tetapi Rasulullah SAW tidak tahu hakikat dari perbuatan Allah, sehingga akhirnya dikhabarkan, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Orang yang Allah tentukan menjadi orang kafir, sama saja bagi mereka kau dakwahi atau tidak, tetap la yu'minun, mereka tidak akan beriman kepada Allah. Ini merupakan prinsipil sekali. Ini merupakan keyakinan yang sangat mendasar yang membedakan ahli sunnah wal jamaah dengan qadariyah, dengan jabariyah, dan dengan kelompok-kelompok ahli bid'ah yang lain. Jika demikian adanya, maka seyogyanya lah seseorang yang mendakwa dirinya sebagai bagian dari ahli sunnah wal jamaah memahami, mempelajari prinsip-prinsip yang dengannya membedakan dia dengan kelompok-kelompok bid'ah yang lain. Kenapa demikian? Ketika kita mendakwa, saya seorang Islam, padahal kita tidak pernah sholat, kita tidak punya ilmu pengetahuan tentang Islam sedikit pun, dakwah atau klaim kita atas keislaman kita masih bisa diterima. Kita mendakwa diri kita, ana mukmin, aku orang yang beriman, padahal kita tidak tahu menahu tentang perkara-perkara tentang Islam dan iman. Dakwah klaim kita masih bisa diterima. Kenapa? Karena Allah berfirman dalam Al-Quran dalam surat At-Tur, innal ladzina amanu wattaba'ahum dzurriyyatuhum biimanin alhaqnahum bihim. Orang yang beriman, lantas keimanannya itu diikuti oleh keturunannya, alhaqnahum bihim, kami hubungkan keturunannya dengan imannya. Dari ayat ini para ulama memahami bahwa andai kata kita punya anak masih bayi, kita Islam, meninggallah anak kita dalam keadaan bayi, bagaimana bentuk prosesi terhadap jenazah anak kita? Dia dimandikan, dikafankan, disolatkan, dan dikebumikan di negeri-negeri Islam, di komplek kuburan Islam. Kenapa? Karena anak orang yang beriman. Jika demikian, keimanannya terwarisi karena orang tuanya beriman. Anak orang kafir, ayahnya kafir, lahirlah seorang bayi padahal dia tidak berdosa. Ketika meninggal sebelum balik, dia tidak dimandikan, tidak dikafan, dan dikebumikan di komplek perkuburan orang kafir. Kenapa? Mengikuti kekafiran orang tuanya. Jika demikian, klaim iman, dakwah sebagai muslim, walau tidak memiliki ilmu pengetahuan sedikit, masih bisa diterima. Karena ada yang namanya Islam secara keturunan. Tetapi ketika kita mendakwa, lun ahli sunnah, saya ahli sunnah, tapi kita tidak paham apa prinsip-prinsip yang membedakan ahli sunnah dengan kelompok yang lain, ini tidak bisa diterima. Karena untuk menjadi ahli sunnah tidak hanya seseorang adalah berangkat dari bagaimana bentuk keyakinannya terhadap agama. Jadi menyota-nyota pegah Islam ada hana depu-sapu hana bepu. Jeut tanya pegah Islam. Walau hana tatu mayang musabah hotel Islam. Karena Islam masih bisa dalam konteks mengikuti keturunan dengan dalil-dalil yang saya paparkan tadi. Tetapi ketika kita mendakwa ahli sunnah, tapi kita tidak paham apa prinsip yang membedakan ahli sunnah dengan kelompok-kelompok yang lain, Jabariyahkah, Qadariyahkah, maka ini tidak diterima dakwah klaim ke ahli sunnahan kita di dalam kajian ilmu agama. Jika demikian adanya, mari sama-sama kita memperdalam kembali kajian ilmu agama kita di luar Ramadan tentunya, dengan waktu yang lebih luas, supaya amalan apapun yang kita lakukan karena dibina dan dibangun atas dasar keyakinan yang benar di dalam agama, sehingga nantinya amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini harapan kita bersama. Ini sebabnya Islam sangat menekankan berkenaan tentang keimanan dan ketauhidan.
kita meninggalkan solat. Kita akui bahawa solat itu wajib. Kita akui mengerjakan solat itu wajib. Tetapi kita tidak mengerjakan solat karena malas. Tidak hilang iman dari kita, tidak hilang nama Islam dari kita, hanya karena bermaksiat kepada Allah. Tapi ketika kita mengingkari, long aku patih semayangnya wajib, long ragu ku semayang memang wajib, dia akan menjadi kafir karena tidak benar keyakinannya. Dia menjadi kafir karena tidak benar keyakinannya. Tapi dia tidak menjadi kafir karena meninggalkan amal ibadah. Tetapi pun demikian, tentunya orang yang meninggalkan perintah Allah dicap sebagai orang yang fasik, sebagai pendosa besar. Ketika zaman yang sudah serba canggih dan modern, kita punya gadget, kita punya alat media di genggaman tangan kita masing-masing. Kemudian media informasi yang berkembang begitu canggih, sehingga berbagai macam informasi sangat mudah kita serap, baik informasi yang bersifat positif dan negatif. Malah kita bisa menyaksikan peristiwa yang sedang terjadi di belahan mancanegara di dunia lain di saat yang sama. Ini merupakan satu rahmat Allah tentunya untuk kita bersama. Tetapi setiap yang namanya kecanggihan ada nilai kebajikan dan nilai negatif di dalamnya. Termasuk saking mudahnya alat media komunikasi dan informasi, terkadang karena kita tidak punya filter dalam menyaring sebuah informasi, terkadang kita terlalu mudah terkontaminasi, terpengaruh oleh berbagai macam ajaran-ajaran, keyakinan-keyakinan yang terkadang melabelkan, memakai merek-merek yang mudah menipu, seperti kalimat tauriah yang selalu didengungkan oleh kelompok-kelompok tertentu, seperti mari kita kembali kepada Al-Quran dan hadis. Lalu mereka membaca hadis, taraktu fikum amraini idza tamassaktum fima lan tadillu abada kitaballah wa sunnah rasul. Kutinggalkan kepada kalian dua perkara yang apabila kalian berpegang kepada keduanya, kalian tidak akan tersesat selama-lamanya, kitabullah dan sunnah Rasulullah. Sehingga terbangunlah berbagai macam diksi-diksi, seakan-akan apa yang selama ini terjadi dalam masyarakat tidak sesuai dengan kitabullah, sunnah Rasulullah, sehingga perlu kita ajak, ayo ya tawolong membaca Quran dan hadis. Padahal para ulama lah orang yang sangat paham bagaimana memahami Al-Quran dan hadis. Sehingga hari ini banyak kita jumpai berbagai macam statement yang berkembang dalam masyarakat, seakan-akan apa yang sudah dilakukan oleh para ulama-ulama terdahulu ada sesuatu yang salah, yang jauh daripada koridor agama yang sebenarnya. Ini tentunya ucapan-ucapan dari lisan orang yang sedikit dalam membaca referensi agama, literatur agama. Atau terkadang ini berangkat dari lisan orang-orang yang jumud, yang monoton, yang kaku dalam memahami agama. Sehingga timbul sebuah kesimpulan, tik-tik bud ya hana gebul nabi hanjib bubut. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Hasyr, surat nomor 59 dalam Al-Quran, ayat 6. Ma atakumur rasul faquduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang Rasul berikan, ambil. Apa yang Rasul larang, tinggalkan. Tidak ada dalam ungkapan ayat, puyang Nabi pubut, ya hana Nabi pubut kubah. Itu tidak ada. Tidak ada penafsiran seperti itu. Yang benar, ma atakumur rasul faquduhu. Apa yang Nabi berikan, ambil. Wa ma nahakum anhu fantahu. Apa-apa yang kamu dilarang, menyo gedam kubah, berarti menyo hana giu, hana gedam, berarti ibqa alal ibahah, hukumnya boleh-boleh saja. Banyak terkadang timbul pertanyaan benar. Hari ini kita melihat orang yang misalnya bersalawat sesudah solat, dalam lafaz-lafaz zikir yang dicontohkan Rasulullah, istighfar misalnya 3 kali,
La ilaha illallah wahdahu la syarikalah misalnya 3 kali. Subhanallah 33 kali. Sekarang kita lihat di masjid-masjid, misalnya sesudah siap salam, setelah istighfar, ada yang membaca Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad dan macam sebagainya. Sehingga terkadang timbul permasalahan begini. Putih muzlawa le semayang, Nabi matang hana gubernur. Padahal contoh yang diberikan oleh Rasulullah itu adalah merupakan contoh baku. Itanya terkadang tamu pematalah barang yang tak kena semayang. Padahal banyak orang yang setelah solat tidak mengerjakan seperti apa yang Nabi kerjakan. Le semayang mat api, le semayang garu-garuming, le semayang jayat dohi, le semayang kubik ya ayuh nam doa-doa. Tapi juga tidak demikian. Dia terkadang yang tak masalah kalimat. Padahal Allah Ta'ala telah berfirman, Sallu alaihi, bersalawatlah kamu kepada Nabi, wa yusallimu taslima. Ini ayat surah Al-Ahzab umum, tidak terikat zaman dan waktu. Sehingga tak selawat ke Nabi berangkat janjut. Ketika kita tidak mendapati ada dalil khusus tentang kebolehan mengerjakannya, masih ada dalil umum. Dalil dia bagi dua, umum dan khusus. Ketika hana tatumai dalil umum, dalil khusus, kita masih bisa memakai dalil umum. Kun Allah dalam ayat surah 22 dalam Quran surah Al-Hajj, waf'alul khairat, kerjakanlah yang baik-baik. Hana kepegah leho, taqalam leho, malam be'urau adha. Contoh, ketika kita tidak paham, kita sering membaca dalam doa iftitah, wa subhanallahi bukratahu wa asila. Wa subhanallah, maha suci Allah. Kapan? Bukratan sepanjang pagi, wa asilan sepanjang sore. Man malam? Malam Allah Maha suci. Yang takkan wa subhanallah bukratan wa asilan. Allah Maha suci bukratan bengah, wa asilan teput. Man malam? Kita tidak melewati 2 waktu. Pagi, sore, malam. Pada tumai ayat Allah Maha suci ketika malam. Tidak ada ayat wa subhanallah lailatan, Maha suci Allah sepanjang malam. Yang ada wa subhanallah bukratan wa asilan. Tetapi lafaz kata bukratan wa asilan tidak menunjukkan Allah suci pagi saja, tidak menunjukkan Allah suci sore saja. Tapi lafaz kata bukratan wa asilan bermakna istimrar, selamanya Allah Maha suci. Maka demikian pula lah ungkapan-ungkapan yang lain. Kepu berleta pegah menang. Sehingga baik tempe timah perbedaan dalam memahami nas, sehingga saling menyalahkan. Tinggal ditanya menyutajak abang masjid, Muhammad Tawih gedung. Bantuk dicak urau tak dengar urangnya oleh sembilan dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tipluga selawat oleh semayang apa. Baik timah mana masjidnya. Leh salim sembahyang ke lagi Nabi yu ipubut. Kepuyak selawat anak yu selawat. Yang yu Allahumma anta salam wa minka salam. Ini adalah kejumudan dalam memahami nas. Coba periksa kembali. Maka untuk memahami agama haji nak alat bantu. Karena Al-Quran itu diungkapkan pakai bahasa Arab, Nabi berutuh bahasa Arab, Imam Madhab bahasa Arab, dan bahasa Arab itu ada yang am, bahasa Arab umum, dan ada bahasa Arab khusus yang mendalam makna-maknanya. Sehingga harus benar-benar dipahami. Menyohana nyudawah lebih-lebih dalam masyarakat. Maka mudah-mudahan kita dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala dari pemahaman-pemahaman yang keliru yang berkembang di akhir zaman persis seperti tumbuhnya jamur di kala musim hujan. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memelihara. Maka tempat yang paling baik untuk berlindung dan bernaung dari terpeliharanya keyakinan kita adalah fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada para ulama, insyaallah kita akan selamat. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya untuk diri saya pribadi dan manfaatnya untuk jamaah sekalian. Mohon maaf suaranya agak kurang terang, kurang jelas. Sekarang saya buka sesi untuk bertanya jawab. Dalam bidang apapun tidak apa-apa, tidak mesti tema yang saya paparkan. Boleh dalam bidang apapun. Jika memang saya mampu menjawab, insya-Allah akan saya jawab dan saya terangkan referensinya. Jika tidak, sama-sama akan kita cari kembali. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, ada jemaah yang saya hormati. Mungkin ada sedikit pertanyaan mengenai tidur di bulan puasa. Jadi mungkin ini sudah fenomena masyarakat, tidur di bulan puasa adalah ibadah. Tidur yang bagaimana disebut dengan ibadah dan kapan disuruh tidur yang disebut ibadah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang pertama, ungkapan kata naumus saim ibadatun. Tidurnya orang yang sedang berpuasa, ibadatun itu ibadah. Ini hadis tertulis dalam kitab Ihya Ulumuddin juz yang pertama, kitab Siyam. Juga terdapat dalam kitab Irsyadul Ibad ila Sabili Irsyad karangan Syekh Zainuddin Al-Malibari. Tetapi Imam Al-Iraqi dalam catatan kaki kitab Ihya, berdasarkan penelitian para ulama, hadis ini berderajat dhaifun jadda, sangat lemah. Hadis ini sangat lemah, jadi bukan palsu. Hadis ini dhaif, bukan palsu. Di dalam kitab Al-Adhkar halaman 13 disebutkan, wa qala al-ulama min al-muhadditsin wal fuqaha wa ghairihim, berkatalah para ulama, golongan ahli hadis, ahli hukum dan selain mereka, yajuzu bal yustahabbu, boleh bahkan sunat hukumnya memakai hadis dhaif pada 3 tempat dengan 3 syarat. 3 tempat boleh pakai hadis dhaif dengan 3 syarat. 1, fadail amal, mencari kelebihan amalan. Contoh, dalam hadis dhaif disebutkan ketika membasuh muka ada doa. Tidak tulis semayang, tarah muka ada doa. Ujung jarau sampai siku ada doa. Menyapu kepala ada doa. Membasuh kaki dan doa-doa yang kita baca ketika berwuduk. Setiap anggota ada doanya. Dalilnya dhaif, tapi boleh dipakai supaya mendorong kita banyak berdoa. Jika pakai fadail amal. Nawawi rahimahullah ta'ala dalam syarah Minhaj menjelaskan bahawa hadis itu dhaif. Imam Qulubi dan Amirah dalam hasyiah, dalam footnote elaborasi kitab Syarah Al-Mahali judul yang pertama menjelaskan kebolehannya. Itanya terkadang jangankan bak tarah wudu, boleh dah semayang tan dalam doa, tasalim tajak aja. Si kurang doa pada Allah berfirman, "Ud'uni", berdoalah. Jadi dengan hadilah tarah muka nak doa ujung jaruk boleh. 2, boleh memakai hadis dhaif pada targhib, memotivasi orang untuk beramal. Ti barang tu baca tasbih sekian ke pampun dahsyat walau sebanyak gunung, motivasi. Kagak ada bak yang taduk subhanallah subhanallah. Boleh. Boleh memakai hadis yang dhaif pada tarhib, memberi ketakutan. Ti barang tu yang jib khamar tabah teguk hanggetung semayang perpuluh huruf mengeri dah. Tabah di tap lagi perpuluh huruf hanggetung. Nyo tabah peluk di balok. Dah, yo biar macam-macam. Boleh. Kemudian disebutkan bahawa wa fi ma'nahu dhaifun jadda, termasuk sama dengan hadis palsu, itu hadis yang sangat dhaif, lam yu'mal, tidak boleh dipakai. Maka tidur di bulan Ramadan nyangkan ibadah walau ada hadis yang menjelaskannya. Dalam bulan Ramadan jika tak lagi tanya, berangkat dari tak pakai hadisannya dan umamai kita beramal dengan hadis itu dengan alasan saya tidur dari pagi sampai sore pakan lu sedang beribadah, karena tidur orang beribadah adalah merupakan tidur orang puasa ibadah. Dengan bermodalkan ini hadis lam yu'mal, tidak diamalkan. Hadisnya hanya tak pakai ke hujah mangat tegak tak belum puasa. Hadis ini dhaifun jadda, hadis yang sangat dhaif,
posisinya sama seperti hadis palsu. Walau bukan palsu, tapi sama lagi hadis palsu dalam Al-Adhkar halaman 15. Karena bulan Ramadan ini bulan di mana kita harus banyak ibadah. Dalam sebuah kitab Manhajus Sawi, dalam kitab Manhajus Sawi dijelaskan ciri puasa orang soleh, ciri-ciri puasa orang soleh: sedikit tidur di kala siang, sedikit makan di kala malam. Uro di taih, malam di empun bahasa kata. Ketika siang sedikit tidurnya, ketika malam sedikit makan. Itanya uro tugah malam pajuh makanan. Yang benar. Jadi tidak menggapai ketakwaan. Hadis itu dhaif, yang sangat dhaif, tidak diamalkan. Tapi tidak pula sampai kepada derajat palsu, sehingga kita harus mengingkarinya. Demikian, wallahu a'lam. Waalaikumsalam. Yang pertama tentang masalah terdapat sebagian orang yang mau berpuasa, tetapi menurut yang gede, ada orang-orang yang bersusah payah mau mengerjakan puasa dari pagi sampai sore. Tapi kalau solatnya hanya 5 menit zuhur, 5 menit asar dan seterusnya. Jadi pertanyaan pertama, kenapa? Yang perhatiannya barunya pakai ke puasa kita lumayan. Abang pertanyaan haji, why? Pakai ro nak penting bagusnya. Cuma yang ingin saya lengkapi begini. Ibnu Rajab Al-Hambali dalam Lataiful Ma'arif menjelaskan, orang yang mau puasa tapi tidak mau solat persis seperti orang yang ingin membangun sebuah kota dengan menghancurkan kampung-kampung. Kuna pegak tak bawah negara, tapi ubina bangunan rendah mendung. Nya kuna pegak kota, ubina remoh bekur rendah mendung. Sedangkan yang namakan kota terbangunnya rumah-rumah penduduk, banyak pusat perbelanjaan, ikon kota. Itanya mana rencana kena pegak kota kampung rendah mendung. Orang yang mau mengerjakan puasa tapi tidak mengerjakan solat, dia tidak akan bisa mengambil pahala ibadah puasanya. Karena yang pertama dihisab di hari akhirat, hubungan hamba dengan Allah adalah solat. Amalan yang pertama ditanya solat. Jadi kakak hurau dah gepelemah pahala puasa. Yang empat pahala puasa dah ketika kita ingin meraihnya hanya nicok. Karena pintu tempat disangkutkannya amalan-amalan lain melalui pintu solat. Ini yang pertama. Yang kedua, kita sering mendengar bahawa kalau tiba bulan Ramadan syaitan geranti. Yang empat nak awak hana semayang na. Sabai pina, idrop tengah minang dalam bulan puasa pina. Apakah syaitan gak geranti? Perlu digarisbawahi bahawa tentang dirantainya syaitan itu hadis sahih riwayat Imam Muslim, disebutkan dalam kitab Syarah Sahih Muslim karangan An-Nawawi rahimahullah dalam juz yang keempat. Bunyi hadis, idza jaa ramadhanu futihas abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa sufidatis syayatin. Apabila telah datang bulan Ramadan, dibuka pintu syurga, ditutup semua pintu neraka, dan dirantai atau dibelenggulah semua syaitan-syaitan. Dalam menafsirkan hadis ini, Imam Qadhi Iyad menafsirkan 3 penafsiran. Dia yang lewat mana? Tunggu. Dia pegah bulan puasa geranti syaitannya. Kiban tafsir ni. Bagaimana maksudnya? 3 bentuk penafsiran. Ibqa ala dharih. Pertama, hakikat. Memang betul-betul
betul garanti. Jika betul ke garanti, timbul pertanyaan, pu mandum, pu sebagian. Satu, mandum hana yai luaran ti menghiropi. Jika ini tafsirnya, timbul pertanyaan, temawah hana semayang so pekat, apakah garanti mandum? Ini. Ketahuilah, penyebab terjadinya kejahatan dan kemaksiatan ada 3. Jadi baik bang kabur bro, meleleh ke jen tapi tengok. Asal kabur, ti jen paling dah. Asal kabur, yang cemecu tanya meleleh ke jen tapi. Jen haitem. Kalian selalu menjadikanku sebagai kambing hitam. Padahal yang jahat kalian. Bukti kalau ada getut tanya oleh Tuhan aku. Getut jen, tanya getut. Kejahatan itu timbul karena 3 faktor. 1, nafsu yang kita ikuti. 2, kebiasaan buruk yang kita pelihara. 3, syaitan. Syaitan kau garanti 2 buah tu saja andro teman-teman. Tu mana dari bungoh dan tu mana tempong tepuk. Terkejut tu mana na nikmat tu mana pu yang merumpa tu mana kata-kata kotor yang sudah menjadi darah daging kita. Syaitan kau garanti tu tak lagi biasa tak tu mana emang kan masalah haji. Si atas road perkataan kau raja, perkataan road. Tabiat buruk road. Jika penafsirannya model gaya penafsiran yang pertama, bahwa yang dirantai adalah semua, tidak ada yang luar rantai, maka timbul pertanyaan, timbulnya kejahatan. Nah, orang hendak terbayang, apakah kebiasaan buruk yang diikuti atau nafsu yang dapat turun. Penafsiran yang kedua, hanya sebagian syaitan yang dirantai, muradatus syaitan, yang sangat-sangat jahat dari mereka. Adapun yang kurang-kurang jahat daripada yang kabiasa, nyo tetap le. Maka orang yang kubur maksiat dalam bulan Ramadan disebabkan salah satu dari 3, nafsunya, kebiasaan buruk atau syaitan yang hana garanti. 3, penafsirannya adalah majaz, metafora, bukan makna yang sebenarnya. Dikarenakan kita sedang melakukan puasa, sedangkan puasa adalah kasratus syahwah, mengekang hawa nafsu, alat yang dipakai syaitan untuk mengendarai dan mengajak kita kesesatan adalah nafsu. Ketika kita sedang puasa, kita mengekang hawa nafsu, maka menjadi sempitlah jalan bagi syaitan untuk menipu daya kita, seakan-akan syaitan telah terbelenggu dari kita dengan sebab puasa kita. Demikian penjelasan Imam Qadhi Iyad dalam syarah Sahih Muslim yang dinukil oleh Imam An-Nawawi dalam juz yang keempat. Wallahu a'lam. Waalaikumsalam. Yang menjadi pertanyaan, bidang mana saja yang boleh kita dapat terkait dengan kebidaannya atau terkait sarana untuk mencapai wujud daripada kita wujudkan ibadah kita. Terima kasih 2-3 pertanyaan dalam bentuk kecil. Terima kasih atas penjelasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada sebuah kitab yang sangat monumental sekali yang menjelaskan tentang perbedaan-perbedaan sebuah kelompok dengan kelompok lain. Nama kitab Al-Fara' Bainal Firaq karangan Imam Al-Baghdadi. Prinsip yang sangat ciri khas Jabariyah. Jabariyah meyakini bahwa manusia tidak punya ikhtiar, manusia tidak punya perbuatan, manusia tidak punya ikhtiar, iktisab.
Kita persis seperti bulu ayam yang diterpa oleh angin. Kita dipaksa oleh Allah untuk mengikuti perbuatan Allah tanpa diberi peluang kepada kita untuk ikhtiar atau memilih pilihan baik atau buruk. Sehingga kesimpulan seperti ini menggiring bahwa ketika Allah membakar kita di dalam neraka, itu adalah bagian dari kezaliman atau bagian daripada jahatnya Allah kepada kita. Padahal dalam konteks ayat wa annallaha laisa bidhallamin lil abid, padahal Allah tidak pernah aniaya, zalim kepada hambanya. Sehingga ketika Allah membakar kita disebabkan secara zahirnya adalah karena kemaksiatan kita, tapi secara hakikatnya Allah menyiksa kita di neraka, bagian dari keadilan Allah ketika Allah memberikan kepada kita syurga, balasan yang baik. Secara zahirnya disebabkan amalan soleh kita, secara hakikatnya fadlan minallah, karunia Allah kepada kita. Adapun Qadariyah memahami bahwa Allah menciptakan kita, kemudian potensi apapun Allah berikan seluas-luasnya kepada kita, sehingga ketika kita ingin berbuat taat, itu adalah bentuk perbuatan kita, tidak ikut campur Allah Ta'ala di dalamnya. Ketika kita berbuat jahat, itu adalah perbuatan kita, bukan perbuatan Allah. Karena itu perbuatan kita. Ketika kita berbuat baik, Allah beri pahala. Ketika kita berbuat baik, Allah beri syurga. Memberi syurga kepada orang taat satu kemestian bagi Allah. Adapun menyiksa orang yang berbuat dosa adalah satu kemestian bagi Allah. Ini adalah merupakan ciri khas Qadariyah. Adapun Ahlussunnah wal Jamaah, Allah tidak memaksa kita. Allah berikan kepada kita ikhtiar dan iktisab. Tetapi ikhtiar dan iktisab adalah perbuatan Allah yang Allah wujudkan pada kita, tetapi Allah bangsakan kepada kita. Adapun pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah, juga tidak pula Allah memberikan kepada kita semua hak berbuat kepada kita tanpa adanya perbuatan Allah. Tidak. Ahlussunnah wal Jamaah meyakini semua perbuatan baik buruk adalah perbuatan Allah, namun tidak boleh membangsakan perbuatan buruk kepada Allah jika bukan pada tempat belajar. Kemudian Allah juga tidak memaksa kita, karena manusia diberikan hak pilih yang dinamakan dengan ikhtiar atau iktisab. Ikhtiar dan iktisab bukan perbuatan makhluk yang memberi bekas atau tidak, tapi ikhtiar atau iktisab perbuatan Allah yang Allah lahirkan pada kita, tetapi Allah bangsakan untuk kita. Ini makna konteks firman Allah, bima kanu ya'malun, dengan sebab apa yang kamu kerjakan. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, wa ma yasha'una illa ayyasha'allahu rabbul alamin, tidaklah mereka berkehendak kecuali apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tentang masalah perbuatan-perbuatan baru yang tidak dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang diistilahkan dalam istilah fikih dengan bid'ah. Bid'ah dalam kamus bahasa Arab Al-Munjid, bid'ah secara etimologi, secara lughat, maknanya sesuatu yang belum pernah ada contohnya. Sehingga ada ayat Allah Ta'ala yang berbunyi badi'us samawati wal ard. Allah lah yang menciptakan langit bumi, badi', Allah yang menciptakan langit bumi yang belum pernah ada contoh yang semisal seperti ini dahulu sebelumnya, sebelum diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun bid'ah dalam terminologi syariat adalah perkara agama. Jadi menganalogikan memang menghanjit tak pebut barang hana go boleh Nabi mutai itu haji tai unta kena jamaah hana pesawat. Bid'ah tidak mencakup perkara dunia. Bid'ah hanya itama masalah JI ngonglok, pakai mikrofon atau memakai hal-hal duniawi yang tidak ada pada zaman Rasulullah. Ini tidak masuk dalam terminologi bid'ah. Bid'ah adalah merupakan amruddin, perkara agama, yang perkara agama ini tidak ada pada zaman Nabi SAW. Jika orang bertanya kepada kita, apakah semua bid'ah itu sesat? Ya, semua bid'ah itu sesat. Tetapi yang perlu digarisbawahi bahwa yang dimaksud dengan bid'ah sesat itu apa? Hasyiah Syanwani ala Mukhtasar
sebuah kitab syarah hadis yang dikarang oleh Asy-Syanuni, seorang ulama ahli hadis dari Mesir, bahwa menukilkan pendapat daripada Imam Al-Baihaqi bahwa Imam Syafi'i berkata, perbuatan baru dalam agama yang tidak terkenal pada zaman Nabi dan sahabat, kemudian yukhalif, bertentangan dengan Al-Quran, bertentangan dengan hadis, bertentangan dengan konsensus ulama, bertentangan dengan kias analogi yang jelas. Inilah yang dimaksud dengan bid'ah. Adapun perkara baru dalam agama yang tidak terkenal pada masa Nabi, tidak pula pada masa sahabat, tetapi walaupun tidak ada contoh langsung dari Nabi, tetapi tidak bertentangan dengan ayat, tidak bertentangan dengan hadis, tidak bertentangan dengan ijma', dan tidak bertentangan dengan kias analogi yang jelas, maka ini tetap tidak dikatakan dengan bid'ah yang qabihah atau bid'ah yang dhalalah. Jadi tidak semua perbuatan agama yang tidak ada pada zaman Nabi itu bid'ah, tetapi semua perkara baru dalam agama yang tidak ada pada zaman Nabi, tidak ada pada zaman sahabat, yang bertentangan dengan Al-Quran, bertentangan dengan hadis, bertentangan dengan ijma' dan qiyas, inilah yang dimaksud dengan terminologi bid'ah. Inilah yang dimaksud bid'ah dalam istilah. Adapun makan mikrofon, duduk di atas kursi macam sebagainya, ini bukan yang dimaksud bid'ah dalam agama. Dalam kelompok orang yang suka membid'ahkan, dalam pemahaman kelompok orang yang galak berbid'ah, mereka juga memahami tidak semua bid'ah, tidak semua perkara masuk dalam ranah bid'ah. Mereka juga faham bahawa yang mereka maksud perkara agama. Maka yang mereka maksud bid'ah itu maulid, meratik ramai-ramai leh sembahyang. Yang mereka maksud dengan bid'ah memperingati nuzulul Quran, memperingati 12 Rabiul Awal, memperingati misalnya perang Badar dan macam ini, karena ini rentan dengan agama. Tetapi ketahuilah, Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Makki Al-Hasani rahimahullah dalam sebuah kitab yang bernama Mafahim Yajibu an Tusahhah menjelaskan bahawa manusia punya adat, mereka punya tradisi, masing-masing tempat punya tradisi. Misalnya hari 12 Rabiul Awal manusia berkumpul memperingati Maulid. Kemudian 17 Ramadan diperingati Nuzul Al-Quran. Wa fi i'tibarina anna hadzal amru adiyun faqat. Menurut hemat para ulama, ini tradisi. La silatan biddin, tidak ada kaitannya dengan agama. Fala yusafu bi annahu masyru'. Maka jangan katakan bahawa Maulid naga syariat, baik pegah Maulid hukumnya sunat, baik pegah Maulid hukumnya wajib. Kama la yusafu bi annahu al-mahdur, sebagaimana jangan katakan Maulid haram, baik pegah Maulid sunat, baik pegah Maulid wajib. Kibancit yabqa 'alal ibah, hukumnya boleh saja, karena itu tradisi, tidak ada kaitannya dengan agama. Wallahu a'lam. Ibadah pada dasar hukumnya adalah haram kecuali yang diperintahkan. Artinya orang beribadah itu jangan sering dia harus sudah sembunyinya makan dari Al-Quran atau dari hadis atau dari ulama dari kias-kias. Sedangkan dalam kategori manusia atau masyarakat atau orang pada dasarnya hukum yang kuat dari Al-Quran, maka ini termasuk haram. Jadi kaedah yang Bapak baca, al-aslu fil ibadah mahdhur illa ma umira bi syara', pada dasarnya ibadah itu adalah terlarang kecuali apa yang diperintahkan. Itu kaedah benar. Tetapi harus dipahami bahawa kaedah itu ada turunannya, ada syarahnya. Dalam semua lintas mazhab, mazhab 4, dalam kajian ilmu usul fikih, misalnya saya bawakan pendapat ulama mazhab Malik Asy-Syatibi dalam kitab Al-I'tisam.
membolehkan adanya perkara baru dalam agama. Tetapi mereka tidak memberi nama bid'ah hasanah. Mereka beri nama baru. Apa? Maslahah mursalah. Mazhab Hanafi, mereka membolehkan perkara baru dalam agama selama tidak bertentangan. Dan mereka tidak namakan bid'ah hasanah. Tidak, mereka namakan maslahah mursalah. Mereka namakan istihsan. Mazhab Syafi'i menamakan perkara baru dalam agama yang tidak bertentangan dengan bid'ah hasanah. Jadi semua lintas mazhab mengakui. Maka kaidah yang Bapak baca, al-aslu fil ibadah mahdur mamnu. Pada dasarnya ibadah itu terlarang ila ma umira bisyara, kecuali diperintahkan. Itu pada konteks ibadah madhah. Ibadah dia bagi dua. Ada ibadah madhah, ada ibadah ghairu madhah. Ibadah madhah adalah ibadah yang ada rukun-rukunnya. Lagi semayang dalam tabur rakaat 2 ke 7 tatamah 3 tu, ini tidak boleh. Tapi dalam konteks guna kauri maulid, baca Al-Quran, meratib, itu ghairu madhah. Bersedekah, je bersedekah pakai buah pisang Nabi anak kun, dan bersedekahlah pakai belukat anak barang apa je. Ini ibadah ghairu madhah. Maka ungkapan kata ibadah terlarang kecuali hanya yang diyu oleh Nabi, itu dalam konteks ibadah madhah, bukan dalam konteks ibadah ghairu madhah. Rukun haji tak tamah sabota. Umpama li wukuf di Arafah, tak duka bila di Arafah, tak wukuf, ini tidak boleh. Ini maksudnya. Tak semayang bila ke kiblat, tak semayang ke kedih. Abad nayat aina ma tuwallu fa sama wajhullah. Hormatan inna Allah. Semayang juga barat timur. Tidak boleh. Ini maksudnya. Maka kaedah yang betul. Kaedah yang betul. Tapi penalaran dan penempatan je baik salah. Sehingga baik tak pegah hidup, tak pegah bagap ha. Pun ya pegah maulid dia ron. Maka nyoka ibadah yang yul Nabi menyuhan negeri hanya bubut. Ini ibadahnya apa yang dimaksud sekarang? Ibadah madhah. Sembahyang lehur, sembahyang puasa peluk hanjut. Dan sembahyang isya, puasa 7 maghrib kan dah jamak hanjut. Ini maksudnya. Ibadah haji tawukuf dan gailapan kan nasi goreng ini tidak boleh. Maka ibadah itu dibagi dua, ibadah madhah dan ibadah ghairu madhah. Dalam konteks hanjit pegak kedau itu ibadah madhah, bukan ibadah ghairu madhah. Adapun yang berbentuk ghairu madhah yang hanya ketentuan dari syariat. Hanya ketentuan dari syariat, kiban hukum, putra syarat, putra manik, itu tidak ada. Yang mana? Maka ketika hadis Nabi, sallu kama raaitumuni usolli. Tak sembahyang kata, legai kata long sembahyang ke soal ke kun. Kurang ke tengok ada Sallu kama raaitumuni usolli. Solat kalian sebagaimana kalian melihat saya solat. Mai tengok ada apakah hadinya nanti bagi tengok nanti cik. Karena ra'a terkadang bermakna alima, tahu. Dalil ara'aital ladzi yukadzibu bidin. Apakah kalian tahu siapa? Bukan ara'a, apakah kalian melihat? Tidak. Ara'aital ladzi yukadzibu bidin. Apakah kalian tahu? Terkadang ra'a bermakna tahu, tidak mesti melihat. Maka dalam konteks ibadah, bukankah ibadah itu terlarang? Betul? Ibadah terlarang. Hanya dah pegak-pegak kerauh, tapi cakupan pemahamannya terhadap ibadah madhah tidak boleh ada inovasi. Hanya pegak kerauh. Nyolam sujud kan aqrabu mal abdu, sedekat-dekat seorang hamba dengan Allah fi sajid, ketika dia sedang sujud. Berarti menantang pegak sujud 3 tu yang pertama tong Allah dum 2 ga tak sujud tu tak terbah lega pula. Ini tidak boleh kerana ibadah madhah. Adapun dalam konteks ibadah ghairu madhah, ibadah ghairu madhah lagi topi semayang, kayak turban je, topi je, pakai kupluk je. Yang nak topi bidung tu. Banyak. Baca Al-Quran contoh, baca surah Kahfi. Malam Jumaat baca surah Kahfi. Yasin biju. Yang ana baca Al-Quran cukup jai. Yang lih bedah tu yang jaju tu. Ini. Jadi yang dipermasalahkan itu adalah ibadah madhah. Adapun ibadah yang ghairu madhah itu tidak dipermasalahkan. Maka kekallah hukumnya pada boleh. Yang kena pegat. Yang penting dalam mafahim yajibu an tusahhah dijelaskan. Ulama ahli sunnah berpendapat wal khatar ya'taqidu bil masyru'i ma lam yusyra'. Yang menjadi masalah, jangan anda meyakini sesuatu disyariatkan yang tidak disyariat. Selama masa tak pubut tapi hana yakin
meno nagiu khusus, maka hukumnya boleh. Sama lagi orang innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi ya ayyuhallazina amanu shallu alaihi wasallimu taslima. Kiban kenyang gelombang tengku. Nyan putra yang baca ayat surah Al-Ahzab. Apakah kita punya dalil? Nah dalil yang berbunyi, dan janganlah kau baca innallaha wa malaikatahu sebelum azan. Untuk dan pegang hukum haram dan pegang hukum makruh harus ada nahi. Haram nama satu hukum dalam Islam, makruh nama satu hukum. Putra le yang kena haram khitab Allah, adanya firman Allah yang jazam, yang komit, yang keras untuk meninggalkan, yang bila tak kerjakan disediakan siksa. Sedangkan tidak kita dapati, maka hukum baca mubah. Baru je ke masalah gekunyan nan tujan. Gue tikut. Nah tunat kunyo suruh dombang. Ini dosa. Karena meyakini sesuatu yang tidak sunat sebagai sunat. Sama contoh rah kuduk zirah rahule. Kita disunahkan menyapu kepala. Dalam mazhab Syafi'i bulu kajut. Dalam mazhab Malik harus semua. Tapi pun demikian dalam mazhab Syafi'i disunatkan untuk khurud minal khilaf, disunatkan sapu mandu. Watai tarahule yang namanya ule dimulai dari tempat tumbuhnya rambut. Kedua anak kuping hingga ulikutnya ule. Uka muka. Ulikut kuduk. Sambil tarah ule terlampau terobak kuduk. Timbul pertanyaan, apakah disunatkan membasuh kuduk ketika wudu? Tidak. Apakah membasuh kuduk dibolehkan? Jika tidak tarah ule tertempuh kuduk-kuduk sambil meyakini sunat sampuh kuduk tirarah ule bid'ah haram, karena meyakini yang tidak ada dalam agama. Adapun tarah kuduk sirangan tertempuh ule tidak meyakini sunat tarah cid, hukumnya boleh. Apa tidak meyakini? Karena yang menjadi masalah meyakini yang tidak disyariatkan sebagai bagian dari syariat. Maka terpeterang lagi dengan baru nyo hukumnya mubah, hukumnya nyo adat, nyo tradisi, kan bagian dari agama. Baik sampai giakeun kurang ada pegak maulid, dan baik sampai pegak wajib pegak maulid tu. Nyo bagian cinta kepada Nabi, nyo hana cinta ke Nabi. Cinta ke Nabi kan kau nyaman tu. Banyak. Jadi nyan masalahnya kainan. Itu itamang dalam ranah khilaf. Adapun bunuh terlarangnya ibadah kecuali hanya yang diperintahkan, itu benar. Kaedah itu benar dan disebutkan dalam kitab-kitab fikih. Namun pembicaraan masalah jinan masalah ibadah madhah, bukan pada ghairu madhah. Maka para ulama membagi ibadah pada madhah dan ghairu madhah. Ibadah yang madhah, ibadah yang karena rukun, karena syarat, karena ketentuan-ketentuan khusus. Lagi konteks semayang, kalina ke Nabi sallu kama ra'aitumuni usalli. Wallahu a'lam bishawab.